menjawab pertanyaan sebelum Ibu Prima melakukan coaching. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin Ibu Prima kembangkan? Oh iya, terima kasih Ibu Kori. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang kemudian menemukan solusi dari setiap pertanyaan yang diajukan. Sangat luar biasa Bu Prima. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ya Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi yang kemudian coach bisa menemukan solusi yang tepat dari persoalan yang ia hadapi. Iya Bu Prima, memang mendengarkan dengan aktif merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Pertanyaan yang terakhir Bu, terkait dengan indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti itu apa? Ibu, indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah bahwa nanti dalam melakukan coaching dengan menerapkan alur tita, saya melakukan secara runtut sehingga saya mampu menggali ide-ide dari coach sendiri dan menemukan hasil dari persoalan yang ia hadapi. Baik Ibu Prima, jadi dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses pelaksanaan coaching nanti dengan menggunakan alur tita itu, kemudian akan menggali ide-ide atau solusi dari coach dengan maksimal dari proses percakapan nanti. Hanya Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya. Saya hanya berharap semoga proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Kori. Ibu Prima sudah siap ya melakukan coachingnya? Siap Ibu Kori. Baik, silakan dimulai ya Bu. Terima kasih Ibu Kori. Selamat sore Ibu Prima, bagaimana kabarnya? Selamat sore Ibu Yane, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Yane? Baik juga Ibu. Ibu Yani, apa yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bu, saya butuh berkomunikasi dengan Ibu sebentar saja. Boleh ya Bu? Boleh Ibu, kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap melalui percakapan ini saya bisa lebih tenang dan lebih lega Bu. Oh iya, bagus Ibu. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi percakapan ini Ibu? Ya itu tadi Bu, saya berharap bisa menemukan solusi dari persoalan saya. Oh begitu ya Ibu. Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan dalam percakapan hari ini Ibu? Sejujurnya Ibu, saya sedikit merasa kewalahan mengatasi murid-murid saya yang pasif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bu. Oh begitu ya Ibu Yani. Jadi anak-anak kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ibu. Oke Ibu, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi Ibu? Benar Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya pasif dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran Bu. Kira-kira apa yang membuat murid-murid berperilaku seperti itu Ibu? Pernahkah Ibu bertanya kepada mereka? Ya Bu, saya pernah
tanyakan kepada mereka, dan mereka bilang kalau mereka tidak bersemangat karena tidak sarapan pagi. Kemudian juga mereka kelelahan, Bu. Oh, begitu ya Ibu. Ibu mungkin bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu waktu kejadian itu? Ya, saya merasa saya juga perlu berefleksi, Bu. Mungkin saja dari pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik sehingga anak-anak tidak bersemangat, Bu. Oh, oke Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya ingin mencari solusi untuk mengatasi persoalan itu, Bu. Oh, gitu ya Ibu ya. Oh, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat mengajar sehingga anak-anak tidak pasif, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Saya akan berkomunikasi dengan orang tua untuk menyediakan sarapan pagi bagi anak-anak, kemudian mengontrol jam istirahat agar mereka tidak kelelahan, dan juga saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan agar murid tidak bosan dan pasif dalam pembelajaran, Bu. Wah, luar biasa Ibu ya, bagus itu. Dari ketiga hal itu yang telah Ibu sampaikan, adakah prioritas utama yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Baik, Bu, prioritas saya adalah menciptakan atau mempersiapkan materi pembelajaran dengan metode-metode yang menarik sehingga bisa membangun semangat anak dalam belajar, Bu. Terus, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan itu Ibu? Saya akan mencari referensi terkait dengan bagaimana cara membuat anak aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan model-model pembelajaran yang memancing anak untuk lebih aktif lagi, Bu. Ibu harus tetap semangat ya. Ini adalah langkah-langkah yang sangat baik seperti yang tadi Ibu utarakan. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Nah, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apakah komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Oke, Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam merancang pembelajaran dan juga saat action di kelas, Bu. Saya percaya dengan dukungan mereka pastinya saya bisa melakukan hal yang terbaik dalam memperbaiki proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat menarik minat dari murid-murid saya. Oke, Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan mencari referensi serta mencari feedback atau umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk terus meningkatkan pembelajaran. Kegiatan ini juga tidak hanya fokus pada saat ini saja, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dan dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Baik, Ibu Prima setelah melakukan percakapan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi?
Saya menilai performa saya dalam kompetensi tadi, Ibu. Saya merasa sudah cukup baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah melakukan percakapan coaching dengan menerapkan kompetensi yang pertama presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, boleh Ibu, silahkan. Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, percakapan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Terima kasih Ibu, saya sangat senang dan bahagia akhirnya saya bisa melakukan percakapan coaching ini dengan menerapkan alur tirta ini, Bu. Oke, baik Ibu. Tapi saya juga melihat ada hal-hal lain yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya dalam melakukan percakapan coaching itu Ibu mungkin bisa menciptakan suasana yang lebih santai. Baik Ibu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Saya akan banyak belajar dan berlatih lagi Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Ya baik Ibu, jadi Ibu berlatihnya itu kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan menerapkan di setiap waktu jika ada yang ingin berbagi cerita atau ingin menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Yang kedua yaitu saya akan menerapkan di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Yang ingin saya ajak itu adalah yang pertama rekan sejawat saya. Baik Ibu Prima, yang terakhir nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam proses coaching hari ini? Oh ya Ibu, saya merasa senang karena bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh coach Ibu. Baik Ibu Prima, mungkin sekian dulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak siang. Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Yanet. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Yanet, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat luar biasa ya. Kira-kira bagian kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga kehadiran penuh. Oh ya, mendengarkan dengan aktif merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak-banyak hal dari seseorang yang kita coaching nantinya. Pertanyaan terakhir Bu, terkait dengan indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti itu seperti apa? Indikator yang keberhasilan yang ingin saya capai nanti dalam melakukan coaching menggunakan alur tirta secara lembut, sehingga saya dapat menggali ide-ide dari coach sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ia temui. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses pelaksanaan coaching yang menggunakan alur tirta nanti
kemudian ide-ide atau solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal, dan dari proses percakapan nanti, jadi hanya saya bisa sampaikan kepada Ibu. Selebihnya silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya juga berharap bahwa proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sudah siap Ibu? Sudah Bu. Oke, silahkan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Puri. Selamat siang Ibu Prima. Apa kabar Ibu Puri? Sehat Bu. Ah, Bagaimana Bu? Gini Ibu Puri, saya minta waktunya Ibu Puri. Di siang ini ada yang ingin saya bicarakan Ibu. Boleh Bu Prima. Kita punya waktu 20 sampai 30 menit ya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan? Terima kasih Ibu. Begini Ibu, akhir-akhir ini anak wali saya keadaannya sangat memprihatinkan. Motivasi mereka untuk belajar sangat rendah, sehingga mengakibatkan hasil yang dicapai juga rendah Ibu. Oh, begitu Bu Prima. Nah, kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa sih penyebabnya? Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, dan yang kedua adalah orang tua menyerahkan sepenuhnya anak-anak kepada saya sebagai wali kelas Ibu. Nah, itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu siang ini. Baiklah, Bu Prima. Jadi, menurut pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi itu murid yang bagaimana, Bu? Yang pertama menurut saya yang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar itu yang pertama rajin masuk sekolah, yang kedua aktif dalam pembelajaran, yang ketiga rajin mengerjakan tugas dan hasil belajarnya baik. Menurut saya seperti itu. Pikir masih ada lagi, Bu? Mungkin kreatif Ibu. Oke, baiklah Ibu. Bu Prima, misalnya kalau mau di rating nih, dari angka 1 sampai angka 10. Nah, keadaan anak wali Ibu Prima sekarang itu kira-kira ada pada nilai berapa, Bu? Jujur itu Ibu saya bingung. Tetapi kalau di rating anak wali saya baru berada di angka 4 Ibu. Angka 4 ya, Bu. Nah, harapannya Ibu Prima nih, maunya anak-anak Ibu itu ada pada angka berapa nantinya? Dengan melihat keadaan yang seperti ini Ibu, angka 7 saya rasa sudah cukup baik Ibu, menurut saya. Baiklah, luar biasa ya Bu, kerinduan Ibu membawa anak-anak Ibu ada pada rating atau angka 7. Nah, untuk mencapai nilai 7 atau angka 7 itu apa yang akan Ibu lakukan? Atau yang sudah Ibu lakukan bisa diceritakan? Saya sudah pernah memanggil mereka secara pribadi Ibu, anak-anak itu. Kami sudah melakukan perbincangan. Terus saya juga sudah pernah memanggil orang tuanya. Tetapi hingga saat ini Ibu, orang tua tidak menggubris itu. Anak-anak juga tidak ada perubahan. Nah, menurut Ibu Prima, apa yang akan Ibu lakukan biar motivasi anak-anak itu bisa kembali? Mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah Ibu. Saya akan melakukan kunjungan ke rumah Ibu. Masih ada lagi Bu? Saya melakukan kunjungan ke rumah. Saya memberikan sedikit penjelasan kepada orang tua dengan melakukan pendekatan. Penjelasan itu berupa pentingnya pendidikan untuk anak dan fungsi kontrol orang tua supaya motivasi belajar anak itu meningkat Ibu di sekolah. Hanya itu saja Bu. Ya. Terus kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Yang membantu saya komite Ibu, terus kesiswaan, guru
rekan guru saya dan juga guru BK Ibu. Guru BK masih ada Bu? Uh, untuk rekan guru saya mungkin mereka akan melakukan bimbingan kepada yang membantu memberikan bimbingan kepada anak-anak yang tingkat kehadirannya tinggi karena mereka tertinggal di dalam pelajaran. Baik Bu. Nah Ibu, kita sudah ada pada penghujung percakapan kita ya Bu. Kira-kira Ibu bisa sampaikan solusi apa yang sudah kita dapatkan dalam percakapan ini? Oh iya Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu Kori bahwa solusi yang saya temukan dalam percakapan ini yang pertama untuk mengatasi masalah yang pertama bahwa saya bisa melakukan kunjungan ke rumah dan memberikan sedikit penjelasan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak dan juga motivasi orang tua kepada anak sehingga anak termotivasi untuk belajar di sekolah. Ibu yang kedua bahwa saya ada kerjasama dengan komite, dengan guru bimbingan konseling, kepala urusan kesiswaan dan juga rekan guru saya untuk membantu membimbing anak-anak tersebut Ibu. Baik Bu Prima, saya pikir kita sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu ya. Nah, kedepannya, oh ya, rencananya Ibu kapan Ibu mau memulai? Secepatnya Ibu. Dan kira-kira Ibu butuh waktunya berapa lama? Oh iya Ibu, saya butuh waktu 2 minggu mengingat penilaian akhir semester akan segera dimulai Ibu. Jadi besok ya Bu. Kalau begitu saya juga nanti menunggu 1 atau 2 minggu ke depan setelah Ibu melakukan kunjungan ke rumah ataupun ada hasil kerjasama dengan rekan sejawat ataupun guru BK dan kesiswaan, kita bisa bertemu lagi untuk kembali mendengarkan cerita dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu Kori untuk waktunya. Sama-sama Ibu Prima, jangan sungkan-sungkan ya Bu. Lain kali. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Selamat siang Selamat Ibu. siang. Baik Ibu Kori, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi tadi? Saya merasa sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah melakukan percakapan coaching yang mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif maupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya sampaikan pengamatan dari saya, Bu? Boleh Bu. Tadi saya mengamati pada saat percakapan coaching, Ibu sudah melakukan alur kita dengan sesuai apa yang sudah menjadi standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat senang dan bahagia Bu. Akhirnya saya bisa melakukan percakapan coaching dengan alur kita. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya tadi pada saat coaching saya mengamati Ibu belum terlalu rileks dan Ibu sebenarnya sudah bisa melakukan lebih dari itu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih Bu atas masukannya. Ke depan saya akan lebih menciptakan suasana yang lebih santai ketika ada percakapan coaching. Oke, baik Bu. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Saya akan banyak-banyak berlatih lagi Bu untuk meningkatkan keterampilan coaching saya ke depan. Kira-kira kapan, di mana, dan dengan siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan berlatih dimanapun saya berada Ibu, atau di setiap kesempatan kalau ada yang ingin berbagi cerita atau yang ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, baik di
harus dilibatkan tergantung solusi dari atau masalah yang ingin dicarikan solusinya. Apa yang Ibu dapat dari percakapan coaching hari ini? Yang saya dapatkan hari ini, saya bangga, saya senang karena saya dapat membantu Kuci menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Terima kasih Bu Pori. Terima kasih Bu Yane. Selamat siang. Siang. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Bu Prima. Apa kabar? Baik-baik Bu. Oke, hari ini Ibu akan melakukan percakapan coaching dengan menerapkan alur Tirta. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Oh, iya Bu, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan yaitu hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Ibu sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya juga bisa membantu coach bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Oke, ya, mendengarkan itu dengan aktif itu merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach ya Ibu ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Ibu Yane. Pertanyaan ini terkait dengan indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti Ibu. Baik Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu bahwa nantinya dalam coaching dengan alur kita ini bisa berjalan dengan baik dan secara runtut. Kemudian juga saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia temui. Oke, baik Ibu, semoga dari indikator yang ingin Ibu sampaikan terkait proses pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur Tirta, kemudian ide-ide atau solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal dari proses percakapan nanti ya Ibu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selebihnya silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya. Saya berharap proses percakapan bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Yani sampaikan. Terima kasih banyak Bu. Ibu Yani sudah siap? Sudah siap Bu. Silahkan Ibu untuk menjalankan proses coachingnya. Terima kasih Sukses Bu. Ibu. Selamat siang Ibu Yane. Selamat siang Bu. Bu Yane, apakah Ibu ada waktu sekarang? Saya ingin berbagi cerita dengan Ibu. Boleh Bu, saya juga kebetulan lagi bersantai saja Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, ketika saya mengajar, ada beberapa murid yang tidak aktif baik saat diskusi kelompok maupun saat presentasi hasil kelompok. Oh begitu ya Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai dan juga apa yang Ibu harapkan? Ibu Yane, saya berharap setelah berbagi cerita dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, baiklah Bu. Kalau boleh tahu dari pengamatan Ibu, apa yang membuat murid-murid tersebut tidak aktif dalam pembelajaran? Kalau dari pengamatan saya Bu, sepertinya rancangan pembelajaran saya yang kurang menarik, sehingga suasana pembelajaran
yang saya ciptakan di kelas itu tidak menyenangkan, kurang menyenangkan, Bu. Oh, baiklah Bu Kori. Menurut Bu Kori, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan bagi murid-murid Ibu yang tidak aktif itu? Ya, saya ingin mereka bisa seperti anak-anak atau teman-teman mereka yang lain, Bu, selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, luar biasa sekali kerinduan Ibu. Lantas, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin saya harus merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Saya juga harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti video, Bu. Masih ada lagi Bu yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya harus berbanyak ice breaking ya, Bu, agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan santai. Saya juga bisa menyampaikan kepada guru BK maupun wali kelas dan orang tua agar bisa bersama-sama menuntun anak-anak ini dalam belajar. Ya, mantap Bu. Kira-kira kalau di rating ini dari nilai 1 sampai 10, maka tingkat keberhasilan strategi yang Ibu ceritakan tadi ada pada nilai berapa, Bu? Saya yakin ya, Bu, strategi yang saya ceritakan tadi itu bisa ada pada rating 8 atau 9, Bu. Oke, mantap Bu. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu itu? Baik, Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan bekerja sama dengan wali kelas, guru BK maupun orang tua agar kami bisa bersama-sama menuntun anak-anak ini agar tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Kori, sekarang berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana Ibu? Menurut saya, Bu, mungkin 1 minggu ya, Bu, 1 minggu. Oke, kalau 1 minggu, maka kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulainya secepatnya, Ibu, besok saya akan memulai. Baiklah Bu, berarti solusi dari permasalahan Ibu sudah bisa terjawab ya Bu. Semangat dalam menjalankan rencana dan strategi yang Ibu telah sampaikan ya. Terima kasih Bu Yane, terima kasih juga sudah menyiapkan waktu untuk saya sehingga saya bisa berbagi cerita dengan Ibu dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Bu, kedepannya jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk berbagi cerita lagi bersama saya. Iya Bu Yane, terima kasih Bu Yane, selamat siang. Terima kasih juga, selamat siang Ibu. Baik Ibu Yane, tadi saya sudah melihat proses percakapan dengan coachingnya. Ini sudah ada beberapa hal atau catatan, namun saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan dan juga merupakan indikator ketercapaian di saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Ibu? Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Ibu menilai sendiri performance Ibu dalam menerapkan 3 kompetensi tadi? Saya rasa sudah baik Bu. Apa yang Ibu membuat Ibu yakin Ibu bisa menilai demikian? Karena saya sudah melakukan percakapan coaching yang mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mengamati tadi pada saat percakapan dengan coach dengan menggunakan alur Tirta, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini, Ibu? Ya, saya sangat senang Bu karena
akhirnya saya bisa melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, Bu. Namun demikian ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya melihat Ibu saat coaching, Ibu kurang menciptakan suasana yang lebih santai. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Ibu Yani untuk meningkatkan lagi performance di area ini? Iya, Bu, mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk mengembangkan potensi saya, Bu. Oke, Ibu. Itu kapan Ibu lakukan, di mana, dan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Saya secepatnya saya akan melakukannya seperti yang Ibu sampaikan. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang-orang yang bisa saya andalkan untuk bisa membantu saya, Pak. Di mana Ibu? Ya di lingkungan sekolah maupun di rumah, itu yang nanti saya akan lakukan secepatnya. Oke, luar biasa Ibu ya. Di akhir ada satu pertanyaan Ibu. Saya meminta Ibu, bukan pertanyaan, saya meminta Ibu menyatakan apa yang Ibu dapatkan dari proses hari ini. Saya merasa senang, Bu, dan saya juga merasa bangga karena saya bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, Ibu Yani, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Yani. Tetap semangat dan sukses terus. Ya, terima kasih juga, Bu Prima. Selamat sore Ibu. Selamat sore.